Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan episode kelima, Hari Pernikahan. Mina dan Jaden saling menatap bingung. Mereka seketika berhenti membereskan rumah mereka yang berantakan akibat ulah para penagih hutang yang tadi mengamuk. Saat melihat Jenny kembali bersama seorang pria tampan berjas dan menaiki mobil mewah yang biasanya mereka lihat di televisi, yang kini hilang entah kemana sejak tadi pagi. Jaden, apa kita sedang berhalusinasi sekarang? Mina menyenggol siku Jaden yang kini berdiri mematung. Aku rasa kita masih pingsan, Bi, sahut Jaden. Dari kejauhan, Jenny melihat bibi dan adiknya sudah menatap bingung. Ia sudah mempersiapkan diri sejak di perjalanan tadi, karena keluarganya pasti membombardir dirinya dengan banyak pertanyaan, karena memutuskan menikah secara mendadak. Sambil sesekali menatap Andreas yang berjalan dengan kepercayaan diri yang tinggi, berbeda dengan dirinya yang mendadak cemas kini. Apalagi Jenny tidak dapat mengingat dengan jelas penjelasan yang sudah diberitahukan sebelumnya oleh Andreas saat di perjalanan tadi. Siapa dia? Jaden segera menarik tubuh Jenny ke sisinya sambil berbisik. Apa dia rentenir juga? Bukan, jawab Jenny yang juga berbisik. Mina segera mendekati Andreas dan menatap Andreas dari ujung kaki hingga ke kepala, memperhatikannya seolah dia tidak nyata. Pria tampan dengan tubuh atletis dan wajah tanpa ekspresi, namun sangat tampan seperti benar-benar pria yang dilihat di televisi. Apa kamu artis? Tanya Mina antusias. Ia dengan berani memegang setelan jas Andreas dan menatap dengan mata berbinar. Bibi, jangan seperti itu. Jenny menarik tangan Mina, tapi Mina menepisnya. Ia tetap menatap Andreas tanpa berkedip karena begitu terpesona. Astaga, mengapa kamu sangat bersinar? Mina kini bahkan berani menyentuh pipi mulus Andreas meski dengan jelas Andreas terlihat risih, tapi Mina tidak peduli. Melihat pria tampan yang terlihat seperti bintang idolnya adalah sebuah anugerah baginya. Bibi, hentikan. Dia bukan rentenir ataupun artis yang seperti kalian bicarakan. Jenny berjalan mendekat karena bibinya benar-benar telah terhipnotis ketampanan Andreas, dan setelah berada di sebelah Andreas, Jenny pun mengalungkan tangannya di lengan Andreas sambil berkata, dia adalah calon suamiku. Mina begitu terkejut hingga mendadak terjatuh lemas tepat setelah Jenny mengatakan jika Andreas adalah calon suaminya. Bibi, Jenny dan Jaden segera menghampiri Mina dan menopang tubuh Mina sebelum menyentuh tanah. Omong kosong macam apa ini? Pekik Mina setelah berhasil menguatkan hatinya sambil memegangi kepalanya yang mendadak pusing. Kelihatannya Mina kurang menyukai kabar ini, membuat Andreas mendadak gugup terlebih saat Mina menarik Jenny memasuki rumahnya. Kamu sungguh calon suami kakakku? Tanya Jaden mendekat. Andreas tidak menjawab dan hanya tersenyum tipis, terlebih kini Jaden tengah memutari tubuhnya, menyelidiki setiap detail penampilannya. Kakakku jarang mandi. Andreas tidak bereaksi saat tiba-tiba Jaden berada di hadapannya. Dia bau. Selain itu, makanya banyak dan juga sikap terkadang kasar. Apa kamu yakin ingin menikahi kakakku? Lanjut Jaden tanpa ragu menceritakan sifat jelek Jenny kepada pria yang lebih tinggi darinya itu. Tentu saja, jawab Andreas singkat. Jaden mengercutkan bibirnya. Ia tersenyum kecut. Pria ini pasti tidak normal. Dia masih ingin tetap menikahi kakaknya yang memiliki keburukan seperti itu, pikir Jaden. Aku kasihan padamu, ucap Jaden menepuk bahu Andreas dan kemudian memasuki rumahnya tanpa mengajak Andreas untuk ikut masuk. Bagi Andreas, Jenny memiliki keluarga yang unik. Bagaimana tidak? Bibi Jenny mencengkramnya seakan ia adalah kekasihnya saat ia baru datang, dan adik Jenny juga mengasihani dirinya
yang akan menikahi kakaknya dan bukannya turut senang karena kakaknya akan menikahi orang kaya. Sungguh keluarga yang sangat aneh. Mina duduk mematung, menatap Andreas kini. Mungkinkah Jin menjual dirinya pada pria tampan ini? Lantas, apa yang dilihat dari sosok Jin yang terlihat biasa saja dan tidak terawat? Ada banyak gadis cantik di luar sana yang terpelajar dan juga kaya, tapi Jenny pilihannya. Mina masih belum menemukan jawaban yang masuk akal. Cinta memang buta, tapi benarkah butanya cinta itu nyata? Tapi dia terlihat seperti pria baik dan berwibawa. Dengan tangan yang tidak dapat berhenti menautkan jari jemarinya, satu sama lain Jenny terlihat sangat gugup kini. Jenny tidak pernah berbohong pada bibinya dan ia selalu menceritakan apapun kepada bibinya. Dan pernikahan ini hanya pernikahan palsu membuat lidah Jenny terasa gatal dan ingin mengatakan yang sejujurnya pada bibinya. Namun Andreas mengatakan jika tidak ada seseorang yang boleh mengetahui tentang pernikahan kontrak ini. "Siapa namanya?" tanya Mina dengan ketus. Jenny tertegun kini. "Astaga Jen, kamu lupa menanyakan siapa nama pria sebelahmu sekarang. Kalian akan menikah dan kamu bahkan tidak mengetahui siapa namanya." Jenny tidak menjawab, tapi malah Andreas yang menjawab. "Namaku Andreas, Andreas Cakrara Hardi." "Aku tidak bertanya padamu," sergap Mina ketus. Kini Andreas tahu dari mana Jenny mendapatkan kegelakannya ternyata dari bibinya. "Bibi, kami sungguh saling mencintai, percayalah padaku." Mina tidak berkomentar dengan penjelasan Andreas. Ia kemudian menghela napas berat sebelum bertanya kembali, "Di mana kalian bertemu?" Di pasar," jawab Jenny, tapi Andreas menjawab lain, yaitu di jalan. Kini kecurigaan Mina bertambah. Andreas menatap kesal Jenny karena melupakan apa yang terjadi sebelum mereka merencanakan. "Apa yang membuatmu jatuh cinta pada keponakanku?" tanya Mina pada Andreas. "Tentu saja tidak ada," Andreas mengatakan dalam hati, tapi tangannya kini menggenggam tangan Jenny dan tersenyum sambil berkata, "Jenny adalah gadis sederhana yang luar biasa. Aku tidak tahu alasan pastinya aku rasakan sekarang adalah aku tidak akan hidup jauh darinya dan ingin menikahinya." Jawaban Andreas membuat kecurigaan Mina berkurang. Ia lantas bertanya pada Jenny, "Apa kamu mencintainya?" Jenny tidak lantas menjawab dan hanya menatap Andreas bingung, sedangkan Mina menunggu dengan tidak sabar. "Sayang," Andreas menyentuh tangan Jenny. Ia ingin sekali memaki gadis di sebelahnya kini. Apa begitu sulitkah mencari alasan mencintai dirinya yang sempurna ini? Lidah Jenny terasa kaku, seperti tiba-tiba saja memiliki tulang. "Apa kamu tidak mencintainya, Jenny? Apa kamu menikah karena kami?" Mata Jenny membulat sempurna. Apa bibinya dapat membaca pikirannya saat ini? Andreas mulai merasa kesal. Ia mencengkeram tangan Jenny lebih erat, lagi membuat Jenny tersadar dari lamunannya. Dengan mengatur napasnya, Jenny kemudian tersenyum dan berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu alasanku mencintainya. Aku hanya tidak pernah bisa berhenti memikirkannya, dan aku merasa sedih jika kehilangan dirinya." Jenny membayangkan akan kesalahannya 2 hari belakangan, karena Andreas membuatnya selalu memikirkan dan rasa menyesalnya ketika ia menolak lamaran Andreas dengan uang yang saat ternyata ia memiliki hutang yang harus dibayar. Andreas menatap Jenny. Ia terdengar tulus, membuat hati dingin Andreas sedikit merasakan kehangatan. "Tapi bagaimana dengan keluarga Andreas? Apa mereka menerimamu? Yang hanya gadis miskin, nak?" Jenny mulai bersedih kini. Jika saja kehidupan mereka tidak berubah semenjak kematian orang tua Jenny dan Jayden, maka Jenny dan Andreas tidak akan memiliki jarak status sosial seperti ini. "Kedua orang tuaku sudah meninggal. Aku hidup sendiri, tapi aku masih memiliki kakek dan seorang paman. Pamanku bersedia menjadi wakilku," jelas Andreas.
Sungguh, Mina menatap curiga. Ia tidak ingin keponakannya menderita setelah menikahi Andreas nanti. "Ya, aku ingin menikahi Jenny hari ini juga," jawab Andreas penuh keyakinan. "Aku akan menikahkan kalian jika benar ada keluargamu yang bersedia datang," ucap Mina. Kini jantung Jenny terasa berdebar kencang. Syarat yang diberikan bibinya tidak mungkin terpenuhi karena Andreas mengatakan jika dirinya menikahi dengan alasan menantang kakeknya. "Baiklah, kalau tidak keberatan, mari kita ke kantor KUA sekarang," ucap Andreas beranjak bangun. Sekarang, Mina dan Jayden terperanjak tidak percaya. Pernikahan ini sungguh-sungguh terburu-buru. "Jen, apa kamu hamil?" tanya Mina karena ini sungguh tidak masuk akal baginya. "Tidak, Bi, aku dan dia hanya pernah berciuman sekali," jawab Jenny. Di akhir kalimat, ia menutup mulutnya karena tidak sengaja mengucapkan tentang ciuman di pesta kemarin malam dan kini mata Mina membulat sempurna. Dia terlihat sangat marah. "Mari kita ke KUA sekarang," ucap Mina terburu-buru. Pria ini telah berani mencium keponakannya di saat mereka belum sah menikah. Sungguh lancang. Jenny menggunakan gayung kebaya sederhana berwarna putih yang membentuk lekuk tubuhnya serta kain batik bercorak dengan garis emas mengikuti pola. Ia juga memakai riasan sederhana yang menghiasi wajahnya, membuat Jenny terlihat cantik dan menawan. Andreas membawa Jenny ke salon kecantikan yang terletak tidak jauh dari lingkungan Jenny tinggal, sehingga apa yang Jenny kenakan tidak mencolok dan terkesan sederhana. Meskipun riasan wajah Jenny cukup membuat Jenny terlihat lebih cantik dari sebelumnya. "Apa aku cantik?" tanya Jenny pada Jayden saat ia terus memperhatikan dirinya di cermin saat menunggu giliran pernikahan di kantor urusan agama. "Semua orang terlihat cantik saat memakai riasan," jawab Jayden ketus, membuat Jenny mengerutkan bibirnya dengan kesal. "Jangan dengarkan dia, kamu sangat cantik," ucap Mina sambil meletakkan kerudung di atas kepala Jenny. "Benar kan, Andreas?" Andreas melirik kikuk. Yah, Jenny cantik, tapi Andreas sebenarnya merasa bersalah karena tidak mendandani Jenny seperti pengantin wanita yang seharusnya menjadi ratu dalam sehari. Tapi sekali lagi Andreas tidak mau rasa bersalahnya mengusiknya. Tidak seharusnya ia peduli dengan penampilan Jenny saat ini karena pernikahan ini hanyalah pernikahan kontrak. "Ya, Jenny sangat cantik," Andreas akhirnya menyahut dan membuat Jenny tersenyum tanpa ia sadari. Sialnya senyum Jenny membuat jantung Andreas tiba-tiba berdebar. "Oh, ayolah, aku tidak mungkin terpesona, bukan?" Andreas kembali memalingkan wajahnya sebelum pikirannya menjadi kacau. "Sebaiknya aku tidak memandanginya. Setiap wanita pasti akan terlihat cantik jika berdandan. Aku hanya sedikit terkejut," ucap Andreas dalam hati, meyakinkan dirinya sendiri jika jantungnya yang tiba-tiba berdebar bukan karena ia terpesona oleh senyuman Jenny. Tidak lama kemudian, paman Andreas datang dengan wajah senang. Ya, tentu saja, Agus senang karena Andreas mempersulit dirinya sendiri tanpa ia harus repot menjatuhkannya. Menikahi gadis miskin, ia benar-benar seperti ayahnya yang bodoh. Dan jika Darwis mengetahui ini, maka sudah pasti Darwis akan mencoret Andreas dari kartu keluarganya. "Apa aku terlambat?" tanya Agus saat sudah berada di hadapan Andreas dan juga Jenny. "Terima kasih sudah mau menjadi saksi pernikahanku, Paman," ucap Andreas memeluk Agus dengan singkat. Agus tertawa dan dengan lantang dan berkata, "Tentu saja, kamu adalah keponakanku yang paling aku sayangi." Andreas hanya tersenyum tipis. Ia tahu jika omongan pamannya hanyalah kebohongan, karena ia tahu betul jika pamannya sangat membencinya selama ini karena memiliki saham lebih besar daripada dirinya. Akhirnya tiba waktunya Andreas mengucapkan ijazah kabul. Dan dengan sangat lancar Andreas berhasil mengucapkan dengan satu tarikan nafas. Semua yang menyaksikan pernikahan Andreas dan Jenny tersenyum bahagia.
Mina yang bahagia karena akhirnya keponakannya mendapatkan kebahagiaan kembali. Jayden yang awalnya merasa curiga karena Jenny dan Andreas seperti orang asing yang menikah. Tapi setelah melihat Andreas mencium Jenny dengan lembut, kecurigaan Jenny sedikit berkurang. Ia berharap kakaknya menikah dan memang dia mencintai Andreas, bukan karena alasan apapun, dan Jenny akhirnya memikirkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dan Agus yang bahagia karena sebentar lagi grup Cakra akan dikuasai olehnya. Karena Darwis pasti akan sangat marah dengan tindakan Andreas yang menikahi gadis miskin. Tidak jelas asal-usulnya dengan begitu. Andreas akan ditendang dari perusahaan dan akan menguasai perusahaan seperti semestinya sebagai anak satu-satunya dari Darwis yang masih hidup. Tapi kebahagiaan itu tidak dirasakan oleh sang pengantin. Dengan senyum kaku penuh kesandiwaraan saat mereka berdua masih risih satu sama lain, bahkan ketika Agus menyuruh Andreas dan Jenny berfoto. Jenny tersenyum kiku, sedangkan Andreas hanya menatap dingin meskipun tangannya merangkul Jenny. Andreas, kakek akan mengira kalian hanya bersandiwara jika berfoto seperti itu. Tegur Agus karena saat ini Andreas dan Jenny terlihat seperti dua orang asing yang duduk bersebelahan. Andreas menyadari itu. Ia kemudian meraih tangan Jenny dan menggenggamnya. Setelah itu mencium lembut pipi Jenny. Sempurna. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa kalian tekan like beserta komentar sebanyak-banyaknya ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.